warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Mahasiswa Dekat Kusumo beserta PKA Angkatan 3 tahun 2024. Dalam aksi perubahan kali ini, kami mengambil judul penciptaan mandirian desa dalam pengawasan pencemaran lingkungan oleh usaha kecil mikro melalui program Desa Ramah Lingkungan Darling. Adapun latar belakang yang kami ambil dalam aksi perubahan ini karena pertumbuhan UMK cukup pesat, kemudian banyaknya aduan masyarakat terus berkembang. Tahun 2023 ada sejumlah 14, kemudian untuk tahun 2024 ini sendiri sampai dengan bulan Juli ini sudah 20 aduan yang syukur alhamdulillah ini sudah kita selesaikan. Tapi terkait dengan perkembangannya nanti aduan-aduan harus kita selisir dan mulai dari tingkat desa. Dan tujuannya dalam aksi perubahan kali ini memberikan kesadaran kepada UMK untuk mengelola limbahnya hingga kelestarian lingkungan hidup mulai dari tingkat desa ini terjaga demi keberlanjutan perkembangan dari UMK sendiri, karena ini nanti sangat bermanfaat. Kalau lingkungannya bersih, lingkungannya terjaga, otomatis nanti usahanya juga makin meningkat, dan kepada masyarakat atau kepada desa sendiri ini bisa lebih kontrolnya lebih dini. Berikut ini video laporan aksi perubahan kinerja organisasi yang kita ambil. Kabupaten Boyolali terletak di sebelah timur kaki Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Kabupaten Boyolali memiliki pemandangan yang sangat indah dan mempesona. Kabupaten Boyolali memiliki luas wilayah seluas 1015 km persegi, dihuni lebih dari 1 juta penduduk, terdiri dari 22 kecamatan, 261 desa, dan 6 kelurahan. Selain dikenal sebagai kota susu, Boyolali juga dikenal dengan New Zealand Van Java atau Selandia Baru dari Jawa. Dengan sumber daya alam yang melimpah, Kabupaten Boyolali memiliki banyak peluang dan potensi yang dapat dikembangkan untuk masa sekarang dan masa mendatang. UMK menjadi salah satu potensi dan peluang yang dijadikan agenda utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sejalan dengan semangat Nawacita, Kabupaten Boyolali terus berupaya dalam meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing secara internasional, dengan mendorong tumbuhnya sentra-sentra ekonomi mikro, kecil dan menengah yang menjaga ekonomi kerakyatan. Menurut data yang dikeluarkan Dinas Koperasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Boyolali, jumlah UMK di Boyolali mencapai 48.000. Sayangnya, di balik menjamurnya UMK juga menimbulkan permasalahan lain, salah satunya adalah pencemaran lingkungan. Data di Dinas Lingkungan Hidup, di tahun ini saja sudah terdapat 20 aduan masyarakat, di mana sebagian besar aduan berasal dari kegiatan UMK, seperti peternakan ayam, peternakan kambing, industri daur ulang plastik, pembuatan tahu, sampai pembuatan pakan ternak. Minimnya pengawasan pada UMK, ditambah keterbatasan modal yang mereka miliki, menjadi salah satu penyebab adanya pencemaran lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup dengan fungsi pengawasannya sebenarnya sudah melakukan pengawasan. Hanya saja diutamakan kepada 210 perusahaan besar yang ada di Kabupaten Boyolali. Dengan hanya memiliki 2 orang pejabat pengawas lingkungan hidup, pengawasan pada 48.000 UMK belum efektif, sehingga membutuhkan peran serta pihak lain guna mendukung pengawasan UMK. Aksi perubahan ini memberikan peluang inovatif kepada pemerintah desa untuk mengambil langkah konkret dalam mendukung pengawasan kepada UMK yang ada di desa. Pemerintah desa dapat melakukan pengawasan secara langsung kepada UMK di desanya, khususnya kaitannya dengan pengelolaan lingkungan. Apabila terdapat aduan pencemaran lingkungan di tengah-tengah masyarakat, upaya penyelesaian aduan dapat dilakukan di tingkat desa terlebih dahulu, sehingga aduan tersebut tidak berkepanjangan dan meluas menjadi konflik sosial. Pemerintah desa juga memiliki peran untuk monitoring tindak lanjut hasil kesepakatan dalam penyelesaian aduan masyarakat. Pengawasan pencemaran lingkungan kepada UMK
dibuatkan sebuah standar operasional prosedur yang turut melibatkan 261 desa dan 6 kelurahan. SOP ini telah disosialisasikan kepada seluruh kepala desa di Kecamatan Simo pada tanggal 22 Juli 2024 dan 3 hari setelahnya disosialisasikan kepada seluruh camat yang ada di Kabupaten Boyolali. Atas masukan Bapak Bupati Boyolali dan beberapa pihak, dipilih satu desa percontohan dengan permasalahan lingkungan yang harus segera diselesaikan, yaitu Desa Kedung Lengkong, dengan sentra usaha daur ulang plastiknya. Desa Kedung Lengkong adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali. Memiliki jumlah penduduk 5.261 jiwa. Sebagian besar penduduknya memiliki usaha daur ulang plastik, tercatat lebih dari 55 kepala keluarga merupakan pengusaha daur ulang plastik. Mereka menerima plastik bekas dari pemulung, kemudian dicacah-cacah, dicuci, dijemur, dan dikirim ke penadah untuk diolah menjadi biji plastik bernilai tinggi. Memang, kehadiran usaha seperti ini cukup membantu dalam pengurangan sampah plastik yang ada di sekitar kita. Akan tetapi, usaha ini juga menghasilkan limbah cair akibat pencucian, yang apabila tidak diolah dengan baik, maka dapat mencemari lingkungan. Kami bersama dengan perangkat desa Kedung Lengkong melakukan pengawasan langsung di lokasi kegiatan dan menemui beberapa pengusaha daur ulang plastik. Lokasi pertama adalah di rumah Bapak Joko Susilo. Susilo telah menjalankan usahanya sejak tahun 2012 silam dan dibantu dengan istri dan anaknya. Susilo mengaku setiap harinya membutuhkan 3.000 liter air untuk mencuci plastik yang telah dicacah. Di lokasi kedua dan ketiga, kondisi dan proses usaha relatif sama dengan milik Bapak Susilo. Air limbah hasil cucian inilah yang tidak dilakukan pengolahan dan mencemari lingkungan. Dari sisi penggunaan air, usaha daur ulang plastik ini terbilang cukup besar penggunaan airnya. Apabila digabung dengan 54 pengusaha yang lain, dengan setiap usaha rata-rata menggunakan 3.000 sampai 4.000 liter air, berapa ribu liter air yang terbuang setiap harinya. Apalagi sebagian besar mereka menggunakan Pamsimas sebagai sumber airnya. Ya memang, karena desa ini termasuk daerah yang tandus dan susah air. Karena alasan itulah, kami menganggap pencemaran lingkungan di desa ini harus segera diselesaikan, dan air bersih dapat dimanfaatkan lebih efisien lagi. Temuan dan saran masukan langsung kami sampaikan pada saat implementasi pengawasan. Di hari berikutnya, kami bersama perangkat desa Kedung Lengkong mengumpulkan seluruh pengusaha daur ulang plastik di desa Kedung Lengkong. Ada 2 agenda utama dalam acara ini. Pertama yaitu fasilitasi izin bagi pengusaha yang belum berizin. Kedua, pembahasan tentang bagaimana mereka akan mengolah air limbah yang dihasilkan. Keputusan akhir yang baik. Mereka semua sepakat untuk mengolah air limbah dan akan membuat sistem IPAL secara bertahap. Kami memberikan rekomendasi desain IPAL sederhana dan dapat diaplikasikan dengan barang-barang bekas yang terjangkau untuk UMK. Kami juga mengoptimalkan peran perusahaan dalam kontribusinya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan. PT Eco Smart Garment Indonesia yang ada di Sambi dan Klego adalah 2 perusahaan besar yang turut berkontribusi dalam penanganan pencemaran di desa ini. Dalam perkembangannya, satu pengusaha telah mengaplikasikan apa yang telah menjadi keputusan bersama, yaitu membuat sistem pengolahan air limbah. Sistem IPAL ini akan diuji cobakan dan terus disempurnakan untuk menjadi percontohan bagi pengusaha yang lain. Inti daripada aksi perubahan ini adalah penciptaan kemandirian desa dalam pengawasan terhadap pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh UMK. Terdapat 3 peran aktif desa dalam aksi perubahan ini. Pertama, pengawasan langsung UMK yang berpotensi melakukan pencemaran sebagai langkah mitigasi. Kedua, melakukan upaya penyelesaian aduan masyarakat di tingkat desa sebelum naik ke Dinas Lingkungan Hidup. Ketiga,
monitoring tindak lanjut aduan sesuai dengan kesepakatan penyelesaian aduan. Aksi perubahan yang telah dilakukan di Desa Kedung Lengkong sebagai upaya penyelesaian pencemaran UMK akan direplikasi secara bertahap di 260 desa dan 6 kelurahan lainnya yang ada di Kabupaten Boyolali. Sehingga pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Boyolali dapat diminimalisir, tercipta lingkungan hidup yang lestari, dan kualitas hidup masyarakatnya pun dapat lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Said Hidayat, Bupati Boyolali, mendukung dan mengapresiasi atas aksi perubahan, proyek perubahan yang disusun oleh seluruh peserta Diklat PIN 3 yang tentunya harapan kami seluruh proyek perubahan yang tersusun oleh seluruh peserta ini dapat benar-benar termanfaatkan dan memberikan manfaat bagi tujuan kita untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Boyolali. Terima kasih, sukses untuk seluruh peserta dan tetaplah serius bekerja. Ini semua untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Boyolali. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya juga dari DLH dahulu, bahwa UMK ini memang pengendalian dari sisi pemerintah kan memang belum maksimal ya. Nah, sehingga dengan program Dalik ini, Desa Ramah Lingkungan, tentu saja saya menyambut baik dan juga mengapresiasi sehingga langkah-langkah penjenengan, utamanya Dinas Lingkungan Hidup dalam tugas urusannya menjaga kelestarian lingkungan ini, walaupun dalam porsi yang kecil, usaha mikro kecil di desa ini kecil, pasti itu juga akan menumbuhkan efek berdampak yang besar. Mungkin tidak bisa kita rasakan sekarang karena kita masih proses awal, tapi semoga keberlangsungan SOP itu yang dibuat nanti itu berlangsung, terimplementasi, kemudian tersosialisasi dengan baik, maka itu pasti akan memberikan manfaat nantinya terhadap pengelolaan UMK yang ada di Kabupaten Boyolali. Sehingga ini selamat, Mas Maharsi, siap mendukung dan mengapresiasi, dan semoga ini bisa berlanjut dengan baik di Kabupaten Boyolali. Itu saja harapan dari pemerintah Kabupaten Boyolali melalui saya, Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali. Terima kasih Mas Kusumo dengan apa yang menjadi upaya dari Dinas Lingkungan Hidup lewat bidangnya Mas Kusumo diberikan kelancaran. Kami selaku yang ada di wilayah mengucapkan sangat terima kasih dan mendukung apa yang menjadi kegiatan tersebut. Karena bagaimanapun yang namanya berusaha dengan adanya kegiatan dari Pak Kusumo melalui bidang lingkungan hidup itu bisa memberikan kepastian hidup kepada para pelaku usaha, dan juga tentunya juga usaha ini berkelanjutan dan tentunya tidak merusak lingkungan. Karena yang namanya usaha mungkin ada beberapa yang mengakibatkan efek terhadap lingkungan. Nah, ini dikendalikan dan diberikan pembinaan dari dinas melalui Pak Kusumo. Ini juga sangat kami apresiasi dan mudah-mudahan para pelaku usaha juga mengetahui dan menjalankan apa yang menjadi program daripada Dinas Lingkungan. Saya kira itu. Matur nuwun Pak. Pertama sudah dibantu dari Gen usaha UMKM Lingkungan ini kebelakangnya mboten nangken masalah. Masalahnya niku Pak, UMKM pertama dari awal kan kuliah mboten ditoto. Jadi nggih ngapunten setelah ada pendataan dari DLH, alhamdulillah sekarang sok depan itu buat terhadap masalah. Aksi perubahan selama 2 bulan jangka pendek ini sudah kita laksanakan, kita pilihkan di satu desa di Kecamatan Simo, tepatnya di Desa Kedung Lengkong.
dan selebihnya nanti di jangka menengahnya 6 bulan dan nanti jangka panjangnya nanti kita harapkan dan kita inginkan adalah kita replikasikan di 260 desa dan 6 kelurahan di Kabupaten Boyolali. Saya Mahaji Widarto Caturkusumo mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kami dalam aksi perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.